hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya. Cool Community of Love. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang belum bergabung dalam Cool dan rindu untuk bergabung, dapat menghubungi Kabid Cool Bapak Redi di nomor 0877 7151 3282. Untuk informasi seputar gereja seperti baptisan, pernikahan, kom, dan lain-lain, dapat menghubungi nomor 0819 1884 8181. Bagi Bapak Ibu yang rindu menabur untuk pelunasan gedung gereja di Cibubur Times Square, dapat mentransfer ke nomor rekening berikut ini. Mari kita memperkatakan makna dari Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara terkasih, hari ini kita akan membahas hal yang sangat relevan di dalam kehidupan generasi anak-anak muda. Dan tentunya juga memberikan kekuatan kepada setiap kita yang mendengar. Di tengah dunia yang serba cepat perubahannya, akibat yang ditimbulkan adalah ketidakpastian akan masa depan dan adanya perasaan fear of missing out atau FOMO. Inilah yang seringkali saya tanyakan pada diri saya sendiri sebagai anak muda. Nanti ke depannya bagaimana ya hidup saya? Apakah akan berjalan baik? Apakah saya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari? FOMO ini adalah perasaan gengsi atau merasa kurang update dengan kejadian-kejadian yang berubah setiap hari. Bagaimana kita bisa lepas dari perasaan-perasaan ini dan mengalami kemenangan di dalam kehidupan? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang dalam Yesus ada kepastian. Di dalam Alkitab, kita menemukan banyak tokoh-tokoh yang juga mengalami masalah dan tantangan dalam usia muda mereka. Kali ini, tokoh yang akan kita bahas adalah Yusuf. Saudara, coba bayangkan, sedari muda Yusuf mengalami penolakan dari saudara-saudaranya. Dia dibenci begitu rupa sampai dijual menjadi budak oleh saudaranya sendiri. Dia harus berusaha keras bertahan hidup di tanah asing. Sesudah dipercaya menjadi kepala rumah oleh Potifar, dia difitnah dan harus masuk penjara bertahun-tahun sebelum janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Yusuf? Hal yang dapat kita pelajari adalah orang yang hidup benar, langkah hidupnya ditetapkan oleh Tuhan. Hal ini dituliskan dalam Mazmur 37 ayat 23. Bagaimana Yusuf tidak meninggalkan iman percayanya kepada Tuhan. Dia terus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Di situ Yusuf menemukan kekuatan untuk bertahan dan terus percaya kepada janji-janji Tuhan. Dari sini dapat kita lihat bahwa orang yang hidupnya benar akan terus diproses oleh Tuhan agar siap menjalani panggilan hidup yang telah ditetapkan Tuhan. Selanjutnya, yang dapat kita pelajari bahwa Yusuf bisa saja khawatir dan ketakutan akan masa depannya. Tetapi Yusuf mengerti Allah lah yang membuat segalanya menjadi baik. Saudara, kalau saya jadi Yusuf, saya bisa menjadi stres hingga depresi. Bagaimana tidak?
Dari kecil sudah dibuang oleh saudara sendiri, menjadi budak di tanah asing, lalu difitnah dan dipenjara. Di kacamata manusia, masa depan Yusuf itu suram dan tidak ada harapan lagi. Tetapi disitulah letak iman bekerja. Dalam Roma 4 ayat 18a berkata, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Hari ini, di tengah masalah dan tantangan yang ada, kita perlu memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan dan terus percaya kepadanya bahwa manusia bisa mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan sanggup mengubah menjadi kebaikan bagi kita semua. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 31, "Mengapa kamu khawatir soal pakaian? Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum?" Perkataan Tuhan Yesus sangat relevan dengan generasi muda dan kita semua hari-hari ini. Bukankah ini yang dikhawatirkan oleh anak-anak muda sekarang? Bisa tidak ya saya mendapat pekerjaan? Bisa tidak ya saya mencukupi kebutuhan sehari-hari saya? Justru seharusnya generasi muda yang hidupnya di dalam Tuhan memiliki optimisme dan kepercayaan penuh kepada Tuhan bahwa Dia sanggup memelihara kita bahkan di tengah kondisi kekeringan sekalipun. Matius 6 ayat 33 dengan jelas berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Tapi apa ya maksudnya? Maksudnya adalah kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh agar kuasa dan hadirat Allah termanifestasikan dalam hidup kita. Melalui Roh Kudus, kita berusaha untuk mentaati perintah Kristus. Hidup benar, tidak hidup dalam dosa, bekerja dengan cara yang benar, maka berkat Tuhan akan tercurah untuk mencukupi kehidupan saudara dan saya. FOMO terjadi karena adanya rasa tidak puas dan tidak pernah merasa cukup akan apa yang dimiliki seseorang dan fokus kepada pencarian duniawi semata. Tertulis dalam Kolose 3 ayat 2 bahwa pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Sembari kita bekerja, bersekolah, dan berusaha di dunia ini, Alkitab juga mengajarkan untuk mulai membangun kehidupan kekal kita dari sekarang. Tuhan sendiri mengajarkan secara langsung kepada murid-muridnya dalam doa Bapa kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dari sini kita tahu bahwa yang Tuhan kehendaki adalah hidup dengan ucapan syukur dan secukupnya. Selain itu, Paulus juga memberikan nasihat kepada Timotius tentang ibadah yang disertai dengan rasa cukup akan memberikan keuntungan yang besar. Jadi, kesimpulannya adalah setiap generasi akan memiliki masalah dan tantangannya sendiri-sendiri. Tetapi janji firman Tuhan adalah ya dan amin bagi semua orang yang percaya. Sekalipun janji Tuhan tampaknya belum digenapi, kita belajar untuk terus berharap hanya kepada Tuhan Yesus sesuai dengan firman-Nya. Di dalam Tuhan Yesus ada kepastian mengenai masa depan kita di tengah dunia yang serba tidak pasti. Bagian kita adalah berpegang terus pada firman yang Tuhan perintahkan. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah, di kamar, dimanapun Bapak Ibu Saudara. Saya yakin dan percaya Tuhan hadir ketika kita bersepakat memuji menyembah Tuhan. Ambil waktu yang spesial, fokus sama Tuhan, tinggikan Tuhan. Kita satu dalam doa Bapak Ibu Saudara. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari yang Engkau berikan, di mana kami mengambil waktu yang spesial beribadah datang sama Tuhan. Kami tahu hari-hari ini ada hal yang membatasi kami untuk bersatu hati datang ke rumah-Mu. Tapi kami tahu gereja Tuhan adalah kami sendiri. Kami datang beribadah sama Tuhan. Tinggikan Tuhan, dari tempat di mana kami berdiri adalah gunung kudus Tuhan. Di tempat di mana kami duduk berbaring itu adalah gunung kudus Tuhan. Kami percaya Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat di mana kami berdiri seperti di sorga. Kami tahu Allah yang dahsyat itu yang tidak terbatas oleh waktu, ruang, dan tempat. Itu hadir di mana kami berada. Terpujilah Tuhan,
yang jauh melampaui akal dan pikiran kami. Dahsyat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang hadir, memulihkan. Kami tahu pengurapan Tuhan, hadirat Tuhan, manifestasi Roh Kudus. Bekerjalah, bekerjalah. Haleluya, haleluya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Tepuk tangan lebih lagi. Sorakan haleluya. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Sungguh segala sesuatu yang Engkau izinkan tak pernah terbayang. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Amin. Segenap jiwa dan pengharapan, dan ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Amin. Kau Raja atasku. Katakan sama-sama. Hanya Kau yang layak dipilih. Come on. Hallelujah. Yeah. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa berberita. Amin. Raja mulia, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Sama-sama dengan iman katakan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa, segenap jiwa dan pengharapan tak terserahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Come on, come on, come on. Angkat kedua tangan katakan. Hanya Kau yang layak dipilih. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Selamanya Yesus Kaulah Raja mulia. Yang percaya Tuhan kita ajaib katakan amin. Dimanapun engkau berada Bapak Ibu Saudara, mari perkatakan kemuliaan Tuhan, keajaiban Tuhan. Agungkan Dia dalam segala keadaan. Haleluya. Come on, angkat tangan kita katakan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Come on, lebih lagi. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Tepuk tangan buat Raja yang mulia, dahsyat. Wow, haleluya. Saya percaya semua kita dengan segenap akal,
segenap pikiran kita, kekuatan kita, hati kita. Kita mau terus muliakan Tuhan. Amin. Saya rindu bilang, katakan kanan kirinya, kalau ada orang di sebelah kanan kirimu, katakan, Tuhan itu mulia dahsyat bagimu. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan lebih lagi, Bapak Ibu Saudara. Dia hadir. Dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita semua. Saatnya, waktunya memastikan setiap kita mengasihi Dia. Wow, haleluya, Tuhan yang baik. Thank you Lord, thank you Jesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Tepuk tangan buat Tuhan yang baik. Mari senangkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari yang wanita saja katakan, yang pria berdoa. Kami mau mengasihi-Mu lebih lagi Tuhan. Mari yang pria katakan, aku mengasihi. Aku mengasihi. Yang wanita berdoa, Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Amin. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari senangkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Terus senangkan Tuhan. Di hadirat-Nya kita diajari. Dalam hadirat-Nya kita diajari. Dalam hadirat-Nya diberikan kekuatan untuk melakukan firman-Nya.
Mari ungkapkan lebih lagi. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sama-sama katakan, menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Amin. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Mari semua angkat tangan di hadapan Tuhan, katakan, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Biar kami di rumah-rumah, di kamar-kamar, masuk lebih dalam lagi. Tenggelamkan kami ya Tuhan. Come on, sembah Dia lebih dalam lagi. Yes, Tuhan.
limpahan kemenangan. Bagian kita kemenangan. Segenap kekuatan kami menyembah-Mu, segenap akal budi kami menyembah-Mu. Haleluya. Saya percaya semua kita mengalami kemenangan yang lebih lagi. Haleluya. Boleh engkau bangkit berdiri sambil tepuk tangan buat Tuhan kita. Dahsyat. Amin, 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 amin. Mari sama-sama deklarasikan lagu kemenangan. Katakan glory, glory. Glory, glory. Haleluya. Engkau yang sakit disembuhkan. Engkau yang berbeban berat diberikan kemenangan, kelegaan. Engkau yang letih lesu diberikan kekuatan. Angkat pujian ini, katakan, wow. Come on, come on, come on. Lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Glory, glory. Haleluya. Iman kita, glory, 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 haleluya, glory, glory, haleluya, glory, glory, haleluya, haleluya. Yang terima kemenangan satu tepuk tangan, katakan glory, glory, haleluya, oh, glory, glory, haleluya, glory, glory, haleluya, haleluya. Kemenangan, percaya kemenangan sudah engkau terima. Haleluya. Sebab kami tahu Tuhan, ketika kami melekat sama Tuhan, ada di dalam hadirat Tuhan, lebih dalam lagi, kami mau bilang kemenangan itu menjadi bagian setiap kami. Bapak saudara yang di rumah-rumah, dimanapun engkau berada, ketika engkau menyanyikan lagu pujian ini, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, setiap permasalahanmu sudah ditanggung di atas kayu salib. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Yang
siap terima kebenaran firman Tuhan? Katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ayo mari kita sebelum dengar firman Tuhan, kita angkat kedua tangan kita sekali lagi. Haleluya. Angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita nyanyikan dengan iman lagu ini. Haleluya. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Kami percaya Tuhan, Engkau pelihara hidup kami. Ku tahu Bapa peliharaku. Katakan Dia baik, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan, di dalam Yesus Tuhan, di dalam Yesus Tuhan, di dalam Yesus Tuhan.
Tuhan, mari sembah Tuhan. Hinarala batakaralamu, hinarala baralama yasu. Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami. Umat-Mu Tuhan, domba-Mu dan anak-Mu, ini kami Tuhan. Aku percaya Engkau baik Tuhan. Haleluya. Gindarala baralabaya sande. Mari sembah Tuhan. Hikarala bara-bara-baramu, hinarala maralamu. Haleluya. Kurabata karala bara-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 bara. Hikarabasyandarabata karalabara. Tuhan Yesus, Engkau melihat anak-anak-Mu yang beribadah hari ini. Tuhan, aku percaya pemeliharaanmu Tuhan sempurna bagi setiap anak-anak-Mu. Kalau Engkau memelihara bangsa Israel di padang gurun, Engkau memelihara Abraham, Ishak, Yakub, Engkau memelihara bangsa Israel Tuhan di Mesir selama kelaparan. Tuhan, Engkau memelihara kehidupan Daud. Aku percaya Engkau Tuhan yang tetap sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau Engkau memelihara umat Israel di masa yang lalu, demikian juga Tuhan Engkau memelihara umat-Mu di masa-masa sekarang Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan anak-anak-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, biar hari ini kuasa-Mu turun, mujizat-Mu terjadi. Aku percaya Engkau akan memenuhi segala keperluan setiap umat-Mu. Umat-Mu yang hari-hari ini ya Tuhan butuh pertolongan-Mu. Aku percaya kuasa-Mu turun. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat tangan-Mu yang butuh pertolongan Tuhan. Angkat tangan-Mu. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan terangkat. Dalam nama Yesus, kuasa Tuhan turun. Percayalah, serahkan semuanya kepada Tuhan. Serahkanlah, firman Tuhan katakan, serahkan kekhawatiran-Mu kepada Tuhan. Maka Dia akan memelihara engkau, akan memelihara keluarga-Mu, memelihara usaha pekerjaan-Mu, memelihara nyawa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, sebentar kami mendengar firman-Mu. Berbicaralah bagi kami semua. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Biarlah kami semua menjadi juga pendengar-pendengar yang baik. Bukan hanya mendengar tetapi juga menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus katakan amin. Haleluya. Di saat ini saya akan membawakan firman Tuhan dengan tema mengalami pemeliharaan Tuhan. Siapa yang mau mengalami pemeliharaan Tuhan di dalam hidupnya? Boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, saya mau mengawali dengan ada satu cerita yang saya terima lebih kurang ya semingguan yang lalu ya. Ada pasangan suami istri, ya satu keluarga tuh terserang atau terpapar virus COVID-19 gitu. Nah mereka itu bercerita kepada saya ketika kapan, jadi begini ceritanya. Ketika mereka dapatkan uang gitu ya, uang 500.000, kemudian mereka disuruh untuk ke dokter. Dan singkat cerita mereka pergi ke rumah sakit untuk berobat. Untuk berobat, ronsen, kemudian cek darah, kemudian biaya dokter, ternyata puji Tuhan pas 500.000. Nah tapi kemudian ada resep yang harus ditebus. Mereka pikir ya resepnya itu tidak begitu mahal ya, mereka masih mampu. Nah singkat cerita mereka ke apotik dan kemudian mereka mau tebus itu resep. Ternyata mereka begitu kaget ketika mereka mau bayar, ternyata biaya obat semuanya itu sekitar 1,5 juta. Nah bagi pasangan suami istri ini uang segitu itu uang yang besar. Kenapa? Karena ternyata
di tabungan mereka, uang yang ada di yang ada di bank mereka atau yang ada di ATM itu ternyata tinggal 1,5 juta. Nah, mereka berpikir begini ketika mereka cerita. Kalau mereka beli obat itu semua, maka mereka besoknya sudah nggak punya uang lagi. Dan bagaimana mereka memberi makanan? Sedangkan mereka saat itu sedang menderita yang namanya COVID-19 gitu ya. Suami istri dan anaknya juga mengalami hal yang sama. Butuh makan ya, butuh untuk biaya kehidupan. Nah, di tengah-tengah demikian ya mereka berserah kepada Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara luar biasa. Mereka bercerita bahwa tanpa disengaja, dan tapi saya percaya Tuhan yang sudah atur semuanya. Dia berjumpa dengan yang namanya temannya yang sudah lama dia nggak ketemu. Dan temannya itu ternyata berobat di rumah sakit yang sama karena juga dalam kondisi sudah sembuh. Jadi cek ke dokter karena sudah sembuh dari COVID-19 gitu ya. Dan ketika mereka berjumpa di sana, teman nanya ngapain ke sini? Oh, kami katanya sedang berobat karena kena COVID gitu ya. Nah, Bapak Saudara, seharusnya suami istri ini berobatnya itu satu hari sebelumnya. Tapi kenapa kok mereka tunda dan berangkat di besoknya pas hari itu? Nah, ternyata Tuhan punya rencana yang luar biasa. Ketika mereka berjumpa dengan rekannya, temannya yang sudah lama nggak ketemu. Nah, kemudian temannya lagi setelah itu ngobrol-ngobrol dan kemudian temannya pergi, kemudian balik lagi. Dan balik lagi ternyata dia kemudian katakan ini ada berkat untuk kamu katanya. Ya kan? Ternyata temannya ini memberikan uang, sejumlah uang kepada pasangan suami istri ini. Dan begitu kaget juga ternyata uang yang disampaikannya atau diberikan itu jumlahnya 1,5 juta. Persis biaya obat yang mereka akan beli. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Katakan amin. Dan ibu ini bercerita kepada saya, dia bilang, waduh luar biasa Tuhan Yesus. Dia sambil nangis, sambil terharu, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, memang bagi kita mungkin sebagian orang 1,5 juta itu kecil, tetapi bagi pasangan suami istri ini sesuatu yang luar biasa. Dan di sini saya melihat bagaimana Tuhan Yesus itu hidup. Tuhan Yesus itu tetap sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau dulu dia memelihara umatnya, hari ini pun juga di masa-masa seperti ini, Tuhan Yesus mau dan sanggup memelihara umatnya. Beri tepuk tangan bagi Allah kita, katakan haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, apapun keadaan kita, oleh sebab itu Tuhan katakan, serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang akan memelihara kehidupanmu. Katakan amin. Saya merenungkan Bapak Ibu Saudara di kitab Kejadian. Mengapa manusia itu diciptakan di hari yang ke-6, bukan di hari yang pertama? Ini bukan tanpa sebab dan bukan tanpa alasan. Mengapa manusia diciptakan di hari yang ke-6? Di hari yang terakhir dalam penciptaan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena sebelum manusia diciptakan, Tuhan sudah menyediakan segala sesuatunya. Untuk apa? Untuk menunjang daripada kelangsungan hidup daripada manusia. Katakan amin. Jadi sejak dunia diciptakan, Tuhan memikirkan bagaimana supaya manusia itu terpelihara kehidupannya. Katakan amin. Dan bahkan Tuhan bilang berkuasalah. Adam dan Hawa diberikannya mandat untuk mengelola bumi ini. Untuk yang namanya keperluan mereka. Katakan amin. Dan Bapak Saudara, inilah rencana Tuhan dalam kehidupan manusia. Tetapi memang kita ketahui bersama manusia jatuh ke dalam dosa. Dan akibat dosa itu Bapak Saudara, dunia yang begitu bersahabat memberikan hal-hal yang baik untuk manusia itu. Tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia yang serba kekurangan itu yang sudah jatuh dalam dosa, bisa salah mengelola dunia ini. Sehingga dunia, alam yang begitu bersahabat memberikan manfaat, itu bisa menjadi bencana
bagi manusia itu. Dan dulunya binatang itu bukan sesuatu yang mengancam kehidupan manusia. Tetapi karena manusia jatuh dalam dosa, binatang menjadi satu ancaman. Dan bahkan Bapak Saudara, bakteri, ya, termasuk juga mungkin virus, itu sebenarnya bukan satu ancaman bagi manusia sebelum manusia jatuh dalam dosa. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, maka bakteri, virus itu dapat menjadi ancaman bagi manusia. Tetapi kesimpulannya Bapak Saudara, sejak dunia dijadikan, Allah merancangkan untuk hal yang baik kepada manusia. Allah memelihara kehidupan manusia itu. Katakan amin. Dan saya percaya Allah yang sama yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia Allah yang baik. Dia akan memelihara kehidupan setiap kita. Yang percaya ini tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya begini. Bagaimana supaya kita dapat yang namanya mengalami pemeliharaan Tuhan di dalam hidup ini. Terutama di masa-masa yang menurut manusia ini masa-masa sulit Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Di dalam Alkitab kita bisa melihat cerita tentang bangsa Israel ketika mereka ada di padang gurun. Satu masa yang sulit yang mereka hadapi. Dan kita melihat Tuhan memelihara mereka secara luar biasa. Kasut mereka Alkitab katakan tidak koyak. Selama 40 tahun di padang gurun dipelihara Tuhan. Mereka lihat yang namanya mujizat demi mujizat. Demikian juga bangsa Israel ketika menghadapi kelaparan. Waktu melanda dunia. Tuhan pelihara, Tuhan utus Yusuf terlebih dahulu ke Mesir. Untuk apa? Untuk memelihara bangsa Israel selama masa kelaparan waktu itu Bapak Saudara. Rancangan Tuhan itu luar biasa. Demikian juga dengan Abraham, Ishak, Elia, termasuk juga Daud. Dan banyak cerita di dalam Alkitab. Bagaimana mereka menghadapi masa-masa yang sukar. Tetapi tangan Tuhan tidak yang namanya meninggalkan mereka. Tuhan tidak pernah membiarkan mereka jatuh tergeletak. Tuhan memelihara kehidupan mereka. Tuhan melakukan mujizat demi mujizat dalam kehidupan mereka. Yang percaya katakan amin. Demikian juga Bapak Saudara dalam kehidupan saya secara pribadi. Saya melihat bagaimana Tuhan memelihara kehidupan saya. Berapa belas tahun yang lalu, di masa-masa Tuhan izinkan saya harus melewati yang namanya masa-masa yang sukar dalam kehidupan saya. Terutama masalah ekonomi atau keuangan. Untuk yang namanya makan saja Bapak Ibu Saudara, kita tuh mengalami kesulitan. Kita pernah makan Indomie 1 bungkus berdua karena sudah gak ada uang lagi. Gitu. Kita harus yang namanya kontrak rumah di satu lokasi yang murah gitu ya. Yang lokasinya itu Bapak Saudara lingkungannya betul-betul sangat menyedihkan. Gitu loh. Di situ kita melihat setiap malam ada orang-orang mabuk. Kemudian yang namanya, maaf ya, tetangga kita itu suaminya menjagai istrinya, mempersiapkan istrinya untuk apa keluar malam. Karena pekerjaan istrinya itu sebagai wanita penghibur di malam hari. Gitu. Dan banyak lagi bergaul dengan orang-orang yang di sekitar situ, narkoba. Ya, ada beberapa yang meninggal karena penyakit AIDS. Suka tawuran Bapak Saudara. Tapi memang karena disitulah kami mampu untuk yang namanya kontrak rumah waktu itu. Dengan biaya, dengan keuangan kami saat itu. Dan itu pun seringkali kami menunggak. Tapi puji Tuhan, Tuhan bermurah hati. Dia akan melembutkan hati pemilik rumah. Sehingga tidak mengusir kami. Ketika kami mengatakan bahwa kami bulan ini tidak bisa membayar kontrakan itu. Tapi puji Tuhan, kami melihat di masa-masa yang sulit. Kalau sampai hari ini saya dan keluarga saya ada. Itu semua karena Tuhan. Itu semua karena kemurahan dan jaminan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Orang-orang yang percaya kepadanya. Katakan amin. Dalam pelayanan juga saya melihat bagaimana Tuhan juga memelihara. Di GBI Salemba, Cibubur, Times Square. Semua keperluan-keperluan. Kadang-kadang last minute Tuhan cukupkan. Gitu. Tuhan tidak pernah meninggalkan gerejanya. Yang percaya ini katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara percayakah Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan yang sama
yang Bapak Ibu Saudara percayai, sanggup dan mau juga memelihara kehidupanmu. Boleh lambaikan tangannya? Haleluya. Katakan, bilang begini, Tuhan Yesus, saya percaya Engkau sanggup memelihara kehidupanku, keluargaku, anak-anakku, usaha pekerjaanku. Katakan haleluya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Nah Bapak Saudara, apa yang harus kita pelajari dan kita harus lakukan supaya kita mengalami yang namanya pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita ini? Mari kita lihat dulu di Filipi pasal 4 ayat 19 dan ayat 20. Ini yang pertama, dikatakan begini. Allahku, perhatikan di situ garis bawahi kata Allahku, akan apa? Memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Katakan amin. Siapa yang percaya Filipi 4 ayat 19? Katakan yes. Apapun keperluan Bapak Ibu Saudara, percayalah Allah sanggup untuk memenuhinya. Menurut apa? Kekayaannya. Allah kita Allah yang kaya, bukan Allah yang miskin. Katakan amin. Dia pemilik yang namanya bumi, langit dan bumi ini. Dia pencipta langit dan bumi ini. Segala harta kekayaan dunia ini Tuhan sanggup Bapak Saudara yang namanya melimpahkan kepada orang-orang yang dia percayakan. Katakan amin. Oleh sebab itu Paulus berkata, Allahku. Allahku, perhatikan di sini. Artinya begini Bapak Saudara. Ketika kita mengatakan Allahku akan memenuhi keperluanku, Paulus sedang yang namanya menempatkan dirinya sebagai yang namanya umat Tuhan. Katakan amin. Jadi kalau kita katakan Allahku akan memenuhi segala keperluanku, maka kita sedang menempatkan diri kita sebagai umatnya. Katakan amin. Siapa umatnya Tuhan? Lambaikan tangannya. Haleluya. Puji Tuhan, bilang kiri kanannya, kamu umatnya Tuhan. Nah oleh sebab itu yang pertama Bapak Saudara, kalau kita mau lihat bagaimana pemeliharaan Tuhan terjadi dalam hidup kita, Tuhan akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Maka jadilah umat Tuhan yang benar. Dia Allah, dia pencipta langit dan bumi, kita adalah umatnya. Nah apa yang harus kita lakukan? Sikap kita, tingkah laku kita. Kalau kita katakan Allahku, jadi kita adalah umatnya. Maka yang pertama Bapak Ibu Saudara, mari kita akan lihat dalam Keluaran 23 ayat 25. Keluaran 23 ayat 25, Alkitab katakan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Ya, maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan perhatikan, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Bapak Saudara, kalau kita katakan Allahku, artinya kita umatnya. Jadilah umat Tuhan yang benar. Apa yang harus kita lakukan? Beribadahlah kepada Tuhan Allahmu. Katakan amin. Maka Tuhan akan yang namanya memberkati roti, minuman, dan menjauhkan yang namanya sakit penyakit dari tengah-tengah kita. Kita nggak perlu takut, kita nggak perlu khawatir. Kita umat Tuhan. Oleh sebab itu hari-hari ini sungguh-sungguhlah beribadah. Sungguh-sungguhlah membangun hubunganmu dengan Tuhan. Meskipun saat ini ibadah masih secara online. Tapi ibadahlah dengan sungguh-sungguh, penuh kedisiplinan. Jangan nunda-nunda, jangan malas-malas Bapak Ibu Saudara. Sungguh-sungguh yang namanya dalam yang namanya membangun ibadah kita kepada Tuhan. Katakan amin. Ajarkan anak-anak kita juga untuk beribadah sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena Tuhanlah yang memelihara kehidupan kita di masa-masa pandemi ini Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. Katakan yes. Ayo sungguh-sungguh. Meskipun nggak ada yang lihat kita secara online.
Juga kita sudah mulai secara Zoom. Zoom itu secara live. Saya ajak juga jemaat umat Tuhan untuk bergabung di Zoom. Dalam persekutuan ibadah kita. Jadi kita tetap mendisiplinkan diri kita. Terkadang maaf, karena ibadah itu online, maka dia tunda-tunda. Yang biasanya kalau di onsite atau di gereja dia ibadah jam 8 seandainya. Nah tapi karena online dia pikir udah bisa tidur dulu lah. Jam 1 aja. Dia tunda. Atau dia biasanya jam 10:30. Tapi karena online, tunda dulu lah. Nanti malam aja jam 10 malam. Dia kerjakan sesuatu yang lain. Jadi Allah bukan menjadi prioritas dalam hidupnya. Kita harus mempunyai sikap hati yang benar. Katakan amin. Dia Allah kita. Kita adalah umatnya. Jadilah umat Tuhan yang benar. Nah saudara, apa yang dilakukan lagi kalau kita umatnya? Bahwa dia adalah Allah. Selain kita beribadah kepada Tuhan. Kita harus melayani dia. Katakan amin. Melayani Tuhan. Apapun peranan yang kita bisa lakukan. Kita mau melayani Tuhan. Artinya apa? Kita menjadi hambanya. Apa yang Tuhan suruh kita mau lakukan. Kita mau terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Baik yang namanya dana, daya, doa. Maupun juga dengan namanya kekuatan kita, waktu kita berikan. Kalau Tuhan minta, katakan amin. Dan udah pasti Tuhan mau untuk kita lakukan itu. Kenapa? Karena kita adalah umatnya. Amin. Katakan yes. Nah Bapak Saudara, kalau kita kata kita umatnya, dia adalah Allahku. Kita harus jadi umat yang benar. Apa yang harus kita lakukan? Jangan ada berhala di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita. Lukas pasal 16 ayat 13 berkata demikian. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Kita harus mengabdi kepada Allah. Artinya jangan ada berhala di dalam kehidupan kita Bapak Saudara. Sesuatu yang membuat Tuhan menjadi nomor 2, membuat Allah menjadi nomor 2, itu merupakan berhala. Bisa itu pekerjaan, bisa itu hobi, ya, bisa itu hal-hal yang lainnya. Hari-hari ini handphone, itu bisa jadi berhala. Media sosial bisa jadi berhala Bapak Ibu Saudara. Pekerjaan bisa jadi berhala. Apalagi yang terutama yaitu mamon. Mamon itu adalah cinta akan uang. Uang itu juga bisa jadi berhala dalam hidup kita. Kalau kita katakan Allahku, artinya kita adalah umatnya. Mari Bapak Saudara, jangan ada berhala di dalam kehidupan kita. Kita harus cinta kepada Tuhan. Melebihi segala sesuatu yang ada di dunia ini. Termasuk yang namanya uang. Katakan amin. Nah cara untuk mengalahkan roh cinta akan uang. Salah satunya kembalikan persepuluhan. Katakan amin. Nah Bapak Saudara, persepuluhan ini beda dengan menabur. Persepuluhan ini miliknya Tuhan yang harus dikembalikan. Nah baru kemudian kita menabur. Benih yang harus kita tabur. Bukan persepuluhan itu kita bagi untuk yang namanya menabur. Katakan amin. Kembalikan persepuluhan menjadi miliknya Tuhan. Dan kita juga menjadi orang yang suka memberi. Itulah orang yang tidak cinta akan uang. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Dan Tuhan berjanji, Allahku akan menyediakan segala keperluan menurut kekayaan kemuliaan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Kemudian yang kedua Bapak Saudara, kita buka Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Alkitab katakan begini. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Katakan haleluya. Ya. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah.
kebajikan, dan kemurahan. Itu yang belaka yang mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Wow, ini bukan hanya pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita. Kita tidak ada kekurangan sesuatu yang baik yang daripada Tuhan. Katakan amin. Katakan yes. Haleluya. Sekalipun bahkan kita melewati lembah kekelaman. Luar biasa. Ada Tuhan di situ. Hari-hari ini mungkin ada lembah-lembah yang kita lewati. Mungkin lembah kekelaman, lembah air mata. Tapi dengar baik-baik Bapak Saudara. Tuhan adalah gembalaku. Katakan amin. Katakan yes. Gembala yang baik. Dia menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Tuhan Yesus gembala yang baik. Sudah menyerahkan nyawanya bagi kita domba-dombanya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Oleh sebab itu jangan khawatir, jangan takut akan hidupmu. Amin. Dia Allah yang akan membawa kita ke air yang tenang, ke padang rumput yang hijau. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kedua ini, jadilah domba Tuhan yang benar. Katakan amin. Daud katakan, gembalaku. Artinya dia mengatakan bahwa dia adalah dombanya Tuhan. Kita Alkitab katakan kita ini domba Tuhan. Jadilah domba Tuhan yang benar. Maka engkau akan melihat bagaimana Tuhan akan memelihara kehidupanmu. Yang percaya dan mengerti ini katakan amin. Nah Bapak Saudara, bagaimana menjadi domba Tuhan yang benar ini? Dalam Yohanes pasal 10 ayat 14 sampai 16 berkata demikian. Akulah gembala yang baik. Dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Aku sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Perhatikan di situ. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi di dalam apa? Kemudian yang bukan di kandang ini, domba-domba itu harus kutuntun juga. Dan mereka akan mendengar suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Nah Bapak Saudara, jadilah domba Tuhan yang baik. Domba Tuhan yang baik, Alkitab katakan dalam Yohanes pasal 10, 14 tadi. Mengenal gembalanya. Katakan amin. Hari-hari ini kita harus lebih lagi mengenal Tuhan. Kitab Hosea berkata, ketika kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan, maka dia akan datang seperti fajar. Seperti hujan yang mengairi bumi. Hujan awal dan hujan akhir. Katakan amin. Ada pertolongannya. Ada berkatnya. Ada pemeliharaannya. Ketika kita terus mengenal Tuhan. Ayo jemaat Tuhan. Kita domba-dombanya Tuhan. Lebih sungguh-sungguhlah mengenal Tuhan hari-hari ini. Amin. Baca Alkitab. Bergaul intim dengan Tuhan. Terus renungkan firman Tuhan siang dan malam untuk kita lebih lagi mengenal dia. Nah dikatakan begini Bapak Saudara. Domba-domba itu, domba yang benar itu mendengar suaranya. Suara gembala. Hari-hari ini kita harus lebih banyak mendengar suara gembala. Katakan amin. Katakan yes. Sebagai orang yang percaya, kita harus peka mendengar suara Tuhan. Minta kepada Tuhan. Alkitab katakan setiap pagi dia mempertajam pendengaranku seperti seorang murid. Minta tiap pagi dalam doa untuk telinga kita dipertajam untuk kita mendengar suaranya. Katakan amin. Karena yang kita butuhkan hari-hari ini tuntunan Tuhan. Itu yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan arahan daripada gembala agung itu. Karena ketika kita ikuti tuntunan daripada gembala itu, kita ikuti Bapak Saudara. Kita dengar suaranya dan kita ikuti. Maka kita akan menjumpa padang rumput. Kita akan menjumpai air yang tenang. Seekor domba yang dia perlukan bukan air yang tenang. Bukan padang rumput yang hijau. Itu bukanlah kebutuhan utamanya. Kebutuhan utamanya seekor domba adalah kehadiran gembala. Kalau gembala hadir Bapak Ibu Saudara, maka dia pasti dapat rumput yang hijau. Kalau ada gembala dan dia ikuti gembala itu, dengar suara gembala itu,
maka dia akan dapatkan air yang tenang. Katakan amin. Hari-hari ini banyaklah dengar suara Tuhan. Ayat yang ke-10, ayat 27, Yohanes 10 ayat 27 berkata begini. Domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka. Dan mereka, domba-domba itu mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini berbicara mengenai pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Katakan haleluya. Bukan hanya makan, minum, pakai. Tetapi berbicara pemeliharaan keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Yaitu kehidupan yang kekal. Siapa mau hidup kekal, angkat tangannya. Haleluya. Kita akan berdiam di rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya. Puji Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan amin. Jadilah domba yang baik. Mazmur berkata, Daud berkata, dia adalah gembalaku. Jadi dia adalah dombanya Tuhan. Jadilah domba Tuhan yang benar. Dan dikatakan lagi tadi Bapak Saudara, Tuhan akan taruh gembala domba-domba itu dalam satu kawanan. Satu kawanan. Artinya Bapak Saudara, hari-hari ini meskipun kita tidak ada pertemuan secara onsite tatap muka, kita harus tetap ada dalam satu kawanan. Kawanan domba, jangan terpencar-pencar, jangan tercerai-berai. Domba itu tidak bisa hidup sendiri. Harus ada dalam satu kawanan. Oleh sebab itu ada gereja-gereja lokal. Bapak Saudara, saya arahkan Bapak Saudara untuk ikut KUL. Ada dalam komunitas. Gembala, domba tidak bisa hidup sendiri. Ketika domba itu sendiri, itu adalah merupakan sasaran yang empuk Bapak Saudara. Bagi pemangsa-pemangsa untuk yang namanya memakan domba tersebut. Oleh sebab itu tetap ada dalam satu kawanan. Katakan amin. Tuhan mau kita ada dalam satu komunitas. Gereja-gereja adalah satu tubuh Kristus. Katakan haleluya. Tuhan luar biasa, Tuhan dahsyat. Nah Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat video mengenai bagaimana domba itu mendengar suara gembalanya. One more time. Oh, one is. Look at them, look at them. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. Oh my God. These two boys. Oh my God. This is amazing. One more. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Yeah. You will never have the same again. Oh my God. I can't believe the video coming. Puji Tuhan. Video yang luar biasa Bapak Saudara. Kita bisa lihat ya. Ketika yang namanya gembala itu bersuara, domba-domba langsung mendengar dan langsung mendatangi gembalanya. Haleluya. Kalau orang lain yang bersuara, domba-dombanya cuek.
Demikianlah Bapak Ibu Saudara terhadap kehidupan kita, terutama hari-hari ini. Ya, biar kita lebih peka mendengar suara gembala agung kita Bapak Ibu Saudara. Ketimbang suara yang dari dunia. Suara-suara berita-berita buruk Bapak Ibu Saudara. Bahkan suara-suara dari setan. Kita harus lebih peka mendengar suara Tuhan. Bangsa Israel gagal masuk Kanaan. Karena dia lebih mendengar suara 10 pengintai yang mau berita busuk. Dibandingin suara Tuhan yang menuntun mereka. Hati-hati Bapak Saudara dengan keadaan kita hari-hari ini. Tuhan Yesus gembala kita yang baik. Tuhan gembalaku. Kita ada domba-dombanya. Mari dengarkanlah suara Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan. Maka kita akan menjumpai padang rumput yang hijau. Air yang tenang. Meskipun ada dalam lembah kekelaman. Tongkat dan gadanya menghibur kita. Dan memberikan kita kemenangan. Dan kita akan ada di rumah Tuhan selama-lamanya. Kehidupan kekal. Tuhan janji dan menjadi bagian kita. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita buka di dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Banyak ayatnya tapi perlu kita baca sama-sama. Ini menjadi kekuatan bagi kita. Dengarkan firman Tuhan. Kita domba Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan, kamu minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Akan apa yang hendak kamu pakai. Hidup itu lebih penting daripada makanan. Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikan Alkitab bilang. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai. Dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun diberi makan oleh Bapamu. Bapamu yang di sorga. Perhatikan itu. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu karena kekhawatiran dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan bunga bakung di ladang. Yang tumbuh tanpa bekerja, tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah menandai rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi menandai kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu, perhatikan, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Berapa kali dikutip di sana. Bapamu. Artinya apa Bapak Saudara? Tuhan mau bilang kita ini adalah anak-anaknya. Katakan amin. Katakan yes. Ini berbicara Bapak Saudara pemeliharaan Tuhan. Sampai Tuhan bilang tentang burung pipit. Tentang bunga bakung. Ini Tuhan pelihara kehidupan setiap anak-anaknya. Oleh sebab itu yang ketiga. Jadilah anak Tuhan yang benar. Katakan amin. Dia Bapa kita. Kita ada anaknya. Nah Bapak Saudara, sikap seperti apa sebagai anak kepada Bapa? Yang pertama kita buka Maliaki pasal 1 ayat 6. Dikatakan begini. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini Bapa, Tuhan bilang, di manakah hormat kepadaku itu? Jika aku ini Tuhan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam. Kepada kamu hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana kamu mencemarkannya. Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan.
Apabila orang membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikan kepada bupatimu, apakah ia berkenan kepadamu apabila menyambut engkau dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Katakan amin. Nah Bapak Saudara, jadilah anak Tuhan yang benar. Sikap apa Bapak Saudara harus ada dalam hidup kita? Kita harus menghormati Bapa kita. Katakan amin. Memang ada Bapa di dunia, kita juga harus hormati, itu firman Tuhan katakan. Tetapi terlebih lagi, Bapa kita di sorga. Katakan amin. Katakan yes. Katakan haleluya. Puji Tuhan. Dalam segala hal, kita harus mempunyai sikap hormat kepada Tuhan. Jangan membawa sesuatu yang cacat. Dikatakan Alkitab, tanyakan sama bupatimu. Untuk orang yang manusia di dunia, kita akan berikan sesuatu yang terbaik. Apalagi untuk Bapa kita. Kita harus punya rasa hormat. Katakan amin. Katakan yes. Puji Tuhan. Berikutnya Bapak Saudara, kalau kita katakan dia Bapa kita, kita adalah anaknya. Maka kita harus mempunyai hubungan yang erat. Bapa dan anak merupakan satu hubungan yang sangat spesial. Yang tidak bisa digantikan Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, hari-hari ini bangunlah hubunganmu yang erat kepada Bapamu yang di sorga. Katakan amin, katakan yes. Dia pasti memelihara kehidupan kita. Bangun keintimanmu kepada Bapamu yang di sorga. Katakan haleluya. Nah Bapak Saudara, yang berikutnya Bapak Ibu Saudara. Kita sebagai anak, kita siap untuk ditegur dan dididik. Supaya apa? Supaya kita menjadi dewasa di dalam Tuhan. Seorang anak yang benar, dia mau bertumbuh menjadi dewasa, menjadi anak yang baik, mempunyai karakter yang baik. Katakan haleluya. Oleh sebab itu, kita harus siap ditegur, dididik, didisiplinkan oleh Bapa kita. Katakan haleluya. Ibrani 12 ayat 7 sampai 11 berkata demikian. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu sebagai anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus disertai, diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Katakan amin. Mau hidup, angkat tangannya. Haleluya. Hormati Bapak Ibu Saudara. Bapa kita yang mendidik kita, yang memberikan pendisiplinan kepada kita. Taati itu. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia, Bapa kita di sorga, menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap orang mendapat ganjaran pada waktu ia diberikan, tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran, yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Sebagai anak kita harus siap ditegur, dididik, dilatih. Memang tidak sepertinya enggak mendatangkan sukacita, tapi duka cita Alkitab katakan. Tapi Bapak Saudara, disitulah kita akan memperoleh hidup itu. Katakan amin. Disitulah Alkitab katakan akan menghasilkan buah kebenaran di dalam kehidupan kita. Mungkin hari-hari ini ada sesuatu yang tidak mengenakan sedang datang dalam hidup kita. Jangan salah sangka dengan Bapa kita di sorga. Dia menegur kita, dia mendidik kita, dia mendisiplinkan kita. Bukan untuk menghancurkan kita. Tetapi itu satu didikan untuk kita jadi dewasa di dalam Tuhan. Menghasilkan buah kebenaran, kekudusan, dan semakin menyenangkan hati Bapa kita di sorga. Puji Tuhan Bapak Saudara. Percaya pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Alami itu. 3 hal ini. Jadilah umat Tuhan yang benar. Jadilah domba Tuhan yang benar.
jadilah anak Tuhan yang benar. Ayo boleh bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Ya kita nyanyi sama-sama. Oh haleluya. Puji Tuhan. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Katakan, jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir. Ayo kiri kanan, Bapak yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di sorga memelihara. Katakan jangan kamu khawatir. Katakan burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir. Kalau ada orang di kiri kanannya bilang, dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di sorga memelihara. Aku tidak khawatir, aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Katakan, aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di sorga memelihara. Bapa di sorga memelihara. Bapa di sorga memelihara. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu sekali lagi. Kita berdoa. Bapa, kami sudah dengar firman-Mu. Kau percaya Engkau Bapa yang setia. Engkau gembala yang baik. Engkau Allah yang dahsyat, yang perkasa. Nyatakan itu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kami mau menjadi umat-Mu yang benar. Menjadi domba Tuhan yang benar. Menjadi anak Tuhan yang benar. Terima kasih Tuhan. Mujizat-Mu terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Tuhan memberkati. Kita percaya bahwa perlindungan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, terus kita imani dan terus kita perkatakan Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dia yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu dan tulah tidak akan mendekat pada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saatnya kita menabur di ladangnya Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari dapat menabur dengan cara men-scan QR Code yang akan ditampilkan dengan menggunakan aplikasi yang tersedia. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Seperti orang yang bermimpi, dan waktu itu
senuai dengan sorak-sorai. Puji Tuhan, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita sudah menabur. Mari kita siapkan doa untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah menabur pada hari ini. Mari Bapak Saudara siapkan hati kita. Tuhan, terima kasih anak-anak-Mu yang dengan setia tetap menabur, mengembalikan persembahan, persepuluhan, persembahan-persembahan lainnya. Biarlah pelipat gandaan terjadi dan tumbuhkan buah-buah kebenaran bagi umat-Mu ya Tuhan. Buat apa yang dikerjakan berhasil dan beruntung. Kau percaya pemeliharaan-Mu ajaib terjadi bagi umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Saudara kita akan berdoa untuk bangsa kita Indonesia. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami. Berkati bangsa kami Tuhan. Kami percaya Indonesia menang terhadap COVID-19. Kami perkatakan COVID-19 resesi ekonomi, diam, tenanglah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami melihat ada satu perbaikan ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kebaikan, keadaan semakin membaik di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, berkati Presiden kami. Semua pemerintah pusat daerah biar sinergi, bersatu hati sama-sama. Seluruh partai politik ya Tuhan, biar Tuhan tolong berikan hikmat untuk bersatu hati menghadapi permasalahan sedang terjadi ini. Kami percaya Tuhan, Tuhan tolong bangsa kami. Terima kasih Tuhan, berkati gembala sidang kami Pak Niko, berkati karayon kami Tuhan, berkati pemimpin-pemimpin rohani kami, serta keluarga mereka masing-masing, melindungi dan sertai. Kami bersyukur ya Tuhan buat hari ini. Tuhan, kalau sebentar kami akan akhiri ibadah kami. Mari angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat anugerah damai sejahtera berlimpah-limpah daripada Allah Bapa yang dicurahkan melalui Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis bersama Roh Kudus menyertai kita semua. Hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. God bless you.